Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Rijal. Saya dari kelas 10 Angkat 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan intinya, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu tentang organisasi. Jadi organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, dan organon itu sendiri artinya adalah alat. Dan juga ada pengertian organisasi. Pengertian organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kenapa disebut dengan tujuan bersama? Karena di dalam organisasi atau kelompok tidak akan ada yang beranggota satu orang. Jadi dianggotai ada banyak, 2 orang atau lebih. Jadi misalnya ada 4 orang, 6 orang, 10 orang, dan seterusnya. Dan untuk tujuannya itu sendiri ada satu, untuk merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi. Jadi apa yang dimaksud dengan merealisasikan? Jadi untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita organisasi tersebut. Jadi bertujuan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Terus nomor 2 ada mendapat hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang. Jadi pasti di setiap organisasi sebelum mereka menciptakan, mengadakan, mendirikan organisasi tersebut, pasti mereka membuat terlebih dahulu tujuannya apa, pesan pekerjaannya mau apa. Jadi apa yang diinginkan di waktu yang akan datang itu pasti menginginkan sesuatu yang telah direncanakan di awal mendirikan organisasi tersebut. Terus ada prinsip organisasi. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Seperti yang dikatakan tadi, organisasi pasti sudah membuat tujuan sebelum mereka mendirikan organisasi tersebut. Terus nomor 2, prinsip skala hierarki. Nomor 3, prinsip kesatuan perintah. Nomor 4, prinsip pendelegasian wewenang. Nomor 5, prinsip pertanggungjawaban. Nomor 7, prinsip pembagian pekerjaan. Nomor 8, prinsip fleksibilitas. Nomor 9, prinsip keseimbangan. Nomor 10, prinsip kepemimpinan. Terus ada juga manfaat organisasi. Pertama, tercapainya sebuah tujuan. Jadi seperti yang tadi, tujuannya apa pasti tercapai. Terus nomor 2 berikutnya melatih mental bicara di publik. Jadi di setiap organisasi pasti misalnya organisasi apa yang berbicara di depan publik, pasti di setiap anggotanya bakal terlatih mental untuk berbicara di depan publik. Terus ada mudah memecahkan masalah. Terus ada melatih leadership atau kepemimpinan. Terus memperluas pergaulan. Terus kuat dalam menghadapi tekanan. Terus meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Terus ada membentuk karakteristik dengan seseorang. Terus mampu dalam mengatur waktu dengan baik. Terus yang terakhir ada sebagai ajang dalam pembelajaran kerja yang sebenarnya. Terus di organisasi itu sendiri terdapat fungsi. Fungsinya ada untuk memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh organisasi. Terus ada dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat. Rata-rata ya organisasi yang dibangun di tengah masyarakat pasti menginginkan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Jadi mereka meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajak, mempengaruhi masyarakat untuk mendukung mereka sendiri. Terus ada dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada anggotanya. Jadi organisasi juga bisa jadikan seperti saling berbagi ilmu. Jadi dalam organisasi bisa berbagi ilmu, jadi saling membagi wawasan mereka. Dan
sekarang dilanjut ke materi berikutnya, yaitu jabatan. Jabatan adalah kedudukan pegawai dalam organisasi yang memiliki kemampuan untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap tanggung jawab yang spesifik. Jadi jabatan adalah kedudukan jadi dari anggota sebuah organisasi. Dan jenis jabatannya itu ada kepala atau pimpinan kantor, ada manajerial, ada staf atau pembantu ahli, ada kepala personalia atau HRD, terus ada kepala tata usaha, ada supervisor, ada sekretaris. Terus dilanjut lagi ke analisis jabatan. Analisis jabatan sebagai suatu aktivitas mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Analisis jabatan juga mempunyai manfaat, antara lainnya seperti deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, desain pekerjaan. Dan analisis jabatan juga mempunyai tujuan, ada memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, terus ada memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, terus ada menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif, terus ada juga fungsi analisis jabatan. Terus fungsi-fungsinya ada untuk mengadakan tenaga kerja, untuk memberikan program pelatihan, terus ada mengadakan evaluasi kinerja, terus ada mengadakan penilaian prestasi, terus untuk promosi dan transfer pegawai, terus yang terakhir informasi dan data untuk proses pengambilan keputusan. Terus ada juga uraian tugas dalam jabatan administrasi, yaitu memilih dan menyortir surat menurut jenisnya untuk memudahkan dicatat ke dalam buku ekspedisi atau buku agenda. Terus ada menjawab dan menerima telepon, terus mencetak dokumen dan surat menyurat secara offline maupun online, memesan persediaan alat tulis kantor, membuat agenda kantor, mengisi data entry perusahaan, sampai mengarsip surat atau dokumen perusahaan, dan lain-lain. Materi yang saya sampaikan cukup sampai sini. Bila ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Terus saya mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.